Puji Tuhan. Nah, saya mulai sharing firman Tuhan ini dengan beberapa kisah, dan saya berdoa ketika semua ini disampaikan, kita mengerti dan memahami bahwa Allah tidak menghendaki kita dalam perjalanan kekristenan kita berhenti di tengah jalan. Dalam perjalanan percaya kita kepada Tuhan, kita tidak stuck di satu tempat. Kita tidak kandas di satu tempat. Kita tidak tenggelam dan karam di satu tempat. Kita tidak mati, tertembak, dan akhirnya kita tidak bisa buat apa-apa. Tuhan mau setiap kita menyelesaikan panggilan kita dalam hidupnya sampai pada akhir, di garis terakhir, di mana kita bisa berjumpa muka dengan Tuhan, lalu kita memandang wajahnya yang penuh kasih itu, dan kita mengalami hal hebat dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, 1 Timotius pasal yang pertama, kita awali dulu bacaan firman Tuhan kita sebelum kita masuk lebih jauh dalam sharing pemberitaan firman Tuhan kita pagi hari ini. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Nah, ayat yang ke-18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau apa? Memperjuangkan apa? Perjuangan yang baik dengan apa? Dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang apa? Telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa? Kandas iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerat mereka menghujat. Pada tahun 1912 bulan April, ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di Samudra Atlantik Utara. Sebuah kapal besar dibangun oleh arsitektur yang besar, dibiayai dengan dana yang besar, dan melakukan perjalanan yang luar biasa. Dan di dalam kapal itu berisi penumpang orang-orang besar. Kapal Titanic. Namun ironis dan menyedihkan, hari pertama, rute pertama, perjalanan pertama, kapal megah, kapal mewah, kapal besar, kapal yang sangat diinginkan oleh orang banyak untuk berlayar bersama dengan kapal itu. Dalam pelayarannya pertama, kapal ini mengalami karam, mengalami kandas kapal, sehingga perjalanan pertama dari Southampton, Inggris, menuju Amerika, New York, dia tidak dapat sampai pada tujuan karena kapal yang besar ini, kapal yang mewah ini, kapal yang dibangun dengan mimpi yang besar, didanai oleh biaya yang besar, disupport oleh tenaga-tenaga yang besar, dan mengangkut orang-orang besar, tidak dapat melanjutkan perjalanannya dari Inggris menuju ke Amerika. Kapal ini mengalami karam, mengalami kandas, sehingga dia tidak sampai kemana? Kepada tujuannya. Alkitab memberitahukan kepada kita apa? Bahwa kekristenan itu seperti sebuah perjalanan yang akan ditempuh oleh orang percaya dari satu tempat menuju ke tempat yang Allah kehendaki. Kita sedang berjalan ke satu tujuan kita, yaitu sorga yang kekal. Sorga di mana air mata tidak ada. Sorga di mana sakit penyakit itu tidak ada. Sorga di mana segala
sesuatu menjadi indah. Dan tentu kita semua merindukan perjalanan kita dari sini ke sana tidak berhenti di tengah jalan. Sama seperti yang dialami oleh kapal yang megah, kapal yang besar, kapal yang menjadi mimpi untuk sekian orang berada di sana, berlayar bersama dengan kapal itu. Tetapi kalau kita menulis dalam pelayaran yang pertama itu, kapal yang besar ini mengalami karam, mengalami kandas, diam di tempat, tidak bisa kemana-mana, hanya menjadi sebuah peringatan bagi orang banyak bahwa di tengah-tengah dasar laut itu ada sebuah kapal yang dibangun dengan megah, dibiayai, disponsori dengan harga yang mahal, diarsiteki oleh arsitek yang ternama. Tapi kapal itu tidak dapat menyelesaikan perjalanan. Ironisnya, itu perjalanan pertamanya. Itu difilmkan. Dan saya ingat tahun 97 atau 98 ketika film itu didaur ulang, dibikin ulang secanggih mungkin. Itu berjam-jam dulu di sana. Kita nonton dan menyaksikan betapa megah kapal itu. Tapi megahnya kapal itu tidak bisa menyelesaikan perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam bacaan kita pada pagi hari ini di dalam 1 Timotius 1 ayat 18, seorang muda gembala sidang Timotius oleh Paulus diberikan tugas. Paulus berkata kepada Timotius, dia bilang begini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya apa? Dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Paulus pakai kalimat kandas ini menyampaikan sesuatu kepada Timotius, bahwa dalam mengiring Tuhan, berjalan bersama Tuhan, percaya mengimani kepada Tuhan, dia perlu dikuatkan, memperjuangkan perjuangan yang baik. Karena perjalanan kekristenan bukan perjalanan yang mudah dan gampang. Dari setiap kerutan yang saya lihat di wajah saudara, setiap kita punya perjuangan yang masing-masing dalam mempercayai Tuhan. Amin. Setiap kita punya perjuangan dalam kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena menjadi orang Kristen bukan hal yang gampang dan mudah. Karena tantangan tidak berhenti ketika kita percaya kepada Tuhan. Tantangan tidak stop ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Masalah tidak berhenti ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus bilang kepada Timotius, engkau perlu dikuatkan. Engkau harus berjuang dengan perjuangan yang baik. Karena apa? Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak melakukan perjuangan dengan baik, maka ayat yang ke 19 dia bilang begini, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni, dan karena itu kandas iman mereka. Ditambahkan orang-orang yang mengalami kandas, mengalami karam, stuck, tidak bisa buat apa-apa, dan akhirnya mengerikan. Kita bilang begini, di antaranya mereka yang kandas iman adalah apa? Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerat mereka menghujat. Jadi dibilang, kalau perjuangan kita tidak kita lakukan dengan baik, kita tidak kuat untuk berjuang dalam iman yang kita percayai, maka kemungkinan besar hal terburuk bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bilang, kita akan mengalami kandas iman, kita akan mengalami karam iman. Dengan kata lain, kita tidak akan sampai kepada tujuan, kita tidak akan sampai kepada garis akhir.
Lalu apa yang menjadi penyebab? Orang yang disebutkan oleh Paulus di antara mereka yang mengalami kandas iman, mengalami karam iman, antaranya Hymenaeus dan Alexander. Apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi sebab utama sehingga mereka kemudian diserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat? Kandas iman mereka, karam kepercayaan mereka, percaya kepada Tuhan, tapi mereka kemudian tidak dapat melanjutkan percaya mereka kepada Tuhan. Alkitab bilang sederhana. Saya baca dari bacaan yang tadi disebutkan, ada dua hal yang kemudian membuat mereka mengalami kandas dan karam dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Mereka kehilangan kekuatan, mereka kehilangan kepercayaan, mereka tidak dapat melanjutkan lagi perjalanan iman mereka. Dan kalau ada sebab yang paling utama karena karamnya dan kandasnya iman mereka, seperti ini Paulus bilang, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah kunubuatkan tentang engkau, supaya apa? Dikuatkan oleh nubuat itu, engkau apa? Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa waktu lalu saya bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Betul? Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Kalau kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, maka kita mempercayai Dia sepenuh hati. Kita mempercayai Dia dengan segenap kekuatan kita. Kita mempercayai Dia dengan segala akal pikiran kita. Kita mempercayai Dia dengan segenap kekuatan kita. Artinya kita mengakui Dia, segala sesuatu yang dapat kita kerjakan itu ditopang oleh Allah yang Maha Kuasa. Amen. Nah, iman. Dapatkah seseorang kehilangan iman? Alkitab bilang tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Amen. Jadi iman ini harus ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Iman itu harus menjadi dasar dari semua yang kita buat, dari semua yang kita kerjakan, dari semua apa yang dapat kita buat dalam hidup kita. Kita harus punya iman. Beriman kepada siapa? Tentu beriman kepada Allah. Yang Alkitab bilang, karena Dia mengasihi kita, maka dianugerahkan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh selamat, tidak akan binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Itu hal yang pertama. Dikuatkan oleh nubuat itu, Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kuat. Kita harus memiliki iman yang pasti untuk kita melewati banyak perjuangan yang datang dalam hidup kita, supaya kita sampai kemana? Ke tujuan yang Allah kehendaki kita ada di sana. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang sehingga Hymenaeus dan Alexander kemudian diserahkan kepada iblis karena iman mereka kandas? Yang kedua, kita bilang begini, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Berarti Hymenaeus dan Alexander ini orang yang gigih di dalam Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang berjuang untuk Tuhan, orang yang memiliki iman kepada Tuhan, tetapi mereka tidak menjaga hati nurani mereka yang murni.
dan persoalan akan datang dalam hidup kita. Nah, hati nurani yang murni ini penting buat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hati nurani yang murni ini penting untuk kita berperang di dalam apa yang Tuhan izinkan kita masuk untuk berperang. Berjuang di dalam jalan Tuhan, mengiringi Yesus seumur hidupku. Hati nurani yang murni tidak dapat dipisahkan dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Karena ini adalah alasan yang Paulus taruh dalam bacaan kita. Kenapa Himenius, kenapa Alexander kemudian mengalami kandas, mengalami karam, mengalami stagnan dalam percaya mereka kepada Tuhan. Hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni itu Tuhan taruh di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena di dalam hati nurani inilah terdapat suara yang dapat memberitahukan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara tentu pernah mengalaminya. Ini disediakan bukan untuk kita. Misalnya, disediakan untuk orang lain. Tapi ada kecenderungan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam keinginan kita, boleh dong, coba sedikit aja. Padahal sudah jelas, ini tidak disediakan buat kita. Tapi keinginan kuat kita untuk mencoba, untuk mengambil atau untuk mencicipi begitu kuat. Ketika tangan kita terangkat hendak melayang ke sana, dari dalam bilang, itu disediakan bukan untuk kamu. Kita tarik tangan lagi. Keinginan kita kemana muncul? Nampaknya enak, bentuknya menarik, pasti rasanya rasa tambah. Kita angkat tangan, ambil, mengarahkan ke sana. Tapi dari dalam bilang, baca dong, itu disediakan bukan untuk kamu. Lalu kita kemudian mengambil. Kita membawa dan kita coba untuk makan. Waktu kita makan benar seperti apa yang pikiran kita sampaikan. Udah menarik, warnanya enak, rasanya juga pasti maknyus. Benar. Waktu kita masuk ke mulut, kita makan, kita cicipi. Makan sambil geleng-geleng kepala. Betul? Pernah alami hal itu? Dan setelah kita makan, kita geleng-geleng kepala. Dari dalam bilang begini, enak sih memang. Tapi itu kan bukan buat kamu. Disediakan bukan buat kamu. Itu untuk orang lain. Tapi kita mulai mengambil. Sepanjang jalan, itu mulai bertempur. Enak, tapi bukan buat kamu. 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 Ada pertempuran di dalamnya. Nah, ini hati nurani. Dia berbicara kuat. Itu Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak menjaga hati nurani yang murni, ini Alkitab bilang kegagalan dapat terjadi dalam hidup kita. Kita semua punya kendaraan di rumah. Entah itu roda 2, roda 3, roda 4, dan roda-roda yang banyak. Kita semua sudah di-setel dan sudah diatur bahwa kalau lampu merah itu berhenti. Lampu kuning siap-siap berhenti, siap-siap jalan. Lampu hijau tapi yang terjadi di jalan seperti apa? Lampu merah sebelum lampu merah, lampu hijau masih dari jauh.
tiba-tiba dia berubah jadi kuning. Harusnya pelan-pelan bersiap-siap untuk kok untuk makan? Untuk ini lagi masih makan. Berhenti. Tapi yang ada apa? Perintah dari dalam. Hajar boleh. Sikat. Orang Jerman bilang, tada terus. Itu yang simpel. Itu yang sederhana. Ada indikasi di dalam. Ada peringatan di dalam. Dan kalau kita tidak mendengar apa yang diperintahkan dari dalam, maka hati nurani kita lama-lama jadi tumpul. Hilang kemurniannya. Lama-lama kita mulai kebal. Allah, merah, bablas anginnya. Apalagi yang pakai motor Yamaha. Waduh, dia lewat bukan bajunya aja yang sobek. Orang-orang di pinggir jalan karena kebut itu sobek semua, jatuh semua di pinggir jalan karena ngebut. Kalau hati nurani kita tidak jaga, kita mulai cuek, kita tidak perhatikan indikasinya, peringatannya, berbicara dari dalam. Kalau tidak kita perhatikan, maka hal yang paling buruk terjadi dalam hidup kita. Perlahan-lahan. Dosa kan begitu. Ketika Adam dan Hawa, mereka dilarang oleh Tuhan, jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Hawa waktu dia melihat, ular bilang, menarik kan? Warnanya aja enak itu pasti. Nggak boleh gitu. Jangan menggoda. Sana. Entar dulu. Lihat lagi dong. Pandang. Bagus kan? Menarik kan? Coba makan pasti enak. Tuhan bilang nggak boleh makan itu buah. Karena waktu makan mati. Salah. Iblis buat peralihan. Dan apa yang dibuat di Taman Eden itu menjadi senjata yang ampuh sampai hari ini. Iblis pakai untuk membuat hati nurani kita tumpul. Untuk membuat hati nurani kita tidak lagi menanggapi sensor yang Tuhan taruh dalam hati nurani kita. Sehingga kita menjadi kebal. Begitu aja kok. Sederhana aja kok. Masa sederhana itu bisa mati sih? Enggak. Waktu kamu makan, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Begitu kan? Dan dia coba makan. Waktu dia makan, gigitan pertama, dia marah. Dia telan. Enak. Gigitan kedua, gigitan ketiga, dan dia tawarkan kepada Adam. Ternyata benar, buahnya menarik. Adam pun ikut-ikutan. Dia coba makan. Iya, benar. Dan pola ini masih dipakai untuk supaya hati nurani kita tumpul. Untuk supaya hati nurani kita tidak lagi murni. Dan ini berakibat fatal. Akibatnya, dalam bacaan tadi, Alexander dan Hymenaeus, Kristen banget kan namanya. Kalau namanya Ahmad, kalau namanya Munaro, kalau namanya Naudzubillah, panggilnya apa? Bile. Wah, itu mati. Dia mungkin nggak terlalu percaya kepada Tuhan. Tapi Alkitab tulis namanya Kristen banget. Alexander dan Hymenaeus. Kalau dia pakai fam pasti kehidupan. Kalau dia tahu maga lagi si matupang. Kalau dia lebih hebat lagi si Storus. Kalau tambah keren lagi si Maju. Tapi nama yang keren, nama yang bagus,
kalau imannya kandas. Alkitab bilang Paulus serahkan mereka kepada siapa? Kepada iblis. Mari berjuang dengan hati nurani yang murni. Jangan izinkan hati nurani saudara menjadi tumpul, sehingga apa yang Tuhan sampaikan dari dalam diri saudara tidak terdengar lagi. Dan akhirnya saudara kehilangan iman, kehilangan hati nurani yang murni, dan saudara gagal dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. 1940-an, 3 orang pemuda memulai pelayanan yang bersama dengan Tuhan. Kalau saya sebut Billy Graham, teman-teman, Bapak Ibu Saudara pasti ingat. Penginjil hebat, menjadi penasihat di Gedung Putih. Beberapa presiden undang ke sana dan mereka jadikan dia sebagai guru spiritual, bukan spiritus, guru spiritual di Gedung Putih. Tapi saudara kenal nggak Ron Clifford? Siapa itu? Ron Clifford. Apa dia tinggal di Ciledug, di Sudimara Jaya, Sudimara Barat, atau Sudimara Utara, dekat Lembang, Pasar Buah, Gereja Ciledug, Blok D 19A? Bukan. Dia seorang penginjil yang saya baca literasinya. Ketika memulai pelayanan, orang ini hebat banget. Ron Clifford ini orang ngantri berjam-jam untuk masuk ke tempat di mana dia buat ibadah. Bukan cuma ngantri masuk ke tempat dia beribadah, dia buka pelayanan, tapi juga mereka duduk berjam-jam untuk mendengarkan dia bicara tentang Injil kasih karunia Tuhan. Berbicara tentang Yesus Kristus yang datang dari sorga, menjadi penebus dosa umat manusia, lahir di tempat yang hina, dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, tinggal di rumah yang biasa. Dan Alkitab bilang dia tidak punya tempat tinggal, bahkan untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak punya. Bahkan di hari matinya pun kubur bukan milik sendiri, dipinjamkan orang untuk meletakkan mayatnya. Ketika Ron Clifford ini berbicara 2,5 jam di salah satu universitas yang ada di Amerika, literasi itu memberitahukan kepada saya, waktu saya baca mereka bilang begini, tulisan itu bilang begini, sementara dia berbicara tentang Yesus, sementara dia berkhotbah tentang kuasa Tuhan, sementara dia berbicara tentang Injil yang adalah kekuatan Allah, tidak ada orang yang masuk keluar di dalam ruangan itu. Semua orang duduk mendengarkan setiap pengajaran yang dia sampaikan. Bahkan pihak kampus sengaja memutuskan tali bel untuk supaya orang tidak menghentikan Ron Clifford berbicara tentang Yesus. Orang ini masih sangat muda, tinggi, besar, tampan, rupawan, penuh dengan kuasa Allah. Tapi dalam 10 tahun pelayanannya, semua orang berusaha untuk menarik perhatiannya, untuk ditarik dia jadi penyiar radio, jadi penyiar TV, hadir dalam acara-acara TV. Pemerintah pun demikian, tawarkan dia untuk pekerjaan itu. Dia tidak bergeming awalnya, tapi dalam 10 tahun perjalanannya melayani Tuhan, Alkitab tulis belum 10 tahun dia di dalam gelanggang pertandingan itu, dalam perjalanannya itu, saya baca literasinya, Ron Clifford ini dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia tidak mampu menjaga hati nuraninya yang murni. Dia terlibat dalam obat-obatan,
pesta pora. Dia mulai mengalihkan fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada harta dan kekayaan. Dia mulai mengalihkan tujuannya kepada Tuhan dengan nama besarnya. Dan dalam literasi itu saya baca, orang yang hebat ini, orang yang paling ditunggu kehadirannya dalam sebuah ibadah, orang yang dihadiri, literasi itu bilang begini, pada masa itu orang yang hadir dalam ibadahnya itu sangat padat, sangat luar biasa banyaknya. Tetapi literasi itu beritahu kepada saya, orang yang hebat ini kemudian ditemukan, dia meninggalkan Tuhan, dia tidak menjaga hati nurani yang mulia, dia tidak memelihara imannya, dia tidak memperjuangkan perjuangan yang baik, dia kehilangan kekuatan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia ditemukan mati overdosis, dia mabok mati di sebuah penginapan yang sangat murah. Dan literasi itu bilang begini, pendeta-pendeta yang ada pada waktu itu mengumpulkan dana seadanya. Untuk apa? Membeli peti matinya. Lalu mereka kuburkan dia di tempat pemakaman yang paling jelek yang ada di daerah itu. Dan mirisnya, matinya tidak ada penghormatan apa-apa. Keluarganya hancur, anak-anaknya mengalami sindrom keuangan. Sangat menyedihkan. Nah, kalau orang sekelas Brown Clifford, orang yang hebat berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini saya memberitahu, bukan bagaimana kita memulai, tapi dengan siapa kita mengakhiri perjuangan iman kita. Jangan sampai sama seperti kapal Titanic, dibangun dengan biaya besar, dana yang besar, dengan apa? Arsitek yang besar, pekerja-pekerja yang besar punya nama, perusahaan yang besar dan ternama. Dan kapal itu dinakodai oleh nahkoda yang besar terkenal pada masa itu. Penumpangnya pun orang-orang besar ada di dalamnya. Literasi yang saya baca, Titanic ini memuat kurang lebih 2.200 sampai 2.500 orang. Waktu dia tenggelam, hampir separuh lebih orang itu tenggelam bersama dengan kapal itu. Hanya sedikit yang kemudian selamat dari kapal itu. Kenapa? Karena waktu kapal itu dibangun, mereka tidak mempersiapkan sekoci yang dibutuhkan untuk kapal sebesar itu. Mereka hanya menyediakan seadanya. Karena dalam pikiran mereka, yang merancang itu, saya lupa namanya, dia bilang begini, bahkan Tuhan sekalipun ketika wartawan tanya, bagaimana tanggapan Bapak dengan kapal ini? Apakah kapal ini mampu menerobos kerasnya badai, angin, topan, dan gelombang? Yang rancang kapal ini orang besar, arsiteknya, dia bilang begini, bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Percaya diri yang tinggi itu, kesombongan akan membawa kepada kehancuran. Dan kejadian, kapal itu kemudian tenggelam. 1.500 lebih orang ikut tenggelam bersama-sama dengan mewahnya kapal itu. Brown Clifford, penginjil hebat, pelayan Tuhan yang paling dicari, ditunggu kehadirannya, dihadiri oleh jutaan orang dalam dia menyampaikan Injil yang adalah kekuatan Allah. Tetapi 10 tahun dalam perjalanannya, literasi yang saya baca, dia mati di sebuah penginapan yang buruk yang ada di pinggir kota. Dia kecanduan pesta pora. Matinya pun mengenaskan. Para pendeta kemudian menyediakan uang receh, uang kecil untuk sekedar beli peti matinya. Dia dikuburkan di tempat yang tidak terhormat, dan mirisnya dalam matinya
hamba Tuhan yang besar ini, yang paling dicari di Amerika pada waktu itu, matinya tanpa penghormatan. Dia kehilangan iman, dia kehilangan hati nurani yang murni. Mari ini menjadi peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman, di mana Tuhan semakin dekat mendatang, di mana Tuhan semakin dekat datang. Kita perlu iman yang kuat, berjuang dan memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Tetap percaya kepada Tuhan. Sulit memang, keadaan sukar memang, tapi dengar, Alkitab bilang begini, aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau sampai pada kesudahan segala sesuatu. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka saya percaya sulit, sukar, susah, pasti kita bisa lewati. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Jaga iman, pertahankan hati nurani yang murni. Ketika ada indikasi dari dalam untuk kita berhenti melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, berhenti. Karena akhir dari pembangkangan kita, akhir dari penolakan kita terhadap hati nurani yang murni. Ayat yang ke-19 dalam bacaan kita itu bilang begini, Himenius dan Alexander itu diserahkan kepada Ron Clifford. Saya tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi literasi yang saya baca, akhir hidupnya dia mati di sebuah tempat yang tidak layak untuk seorang hamba Tuhan hebat seperti dia. Mati di tempat yang kumuh, dikubur di tempat yang kumuh, di peti mati yang sederhana dan tidak mendapat penghormatan. Kalau kita setia, kalau kita jaga iman, kalau kita tetap memelihara hati nurani kita yang murni, Alkitab bilang mahkota Tuhan sediakan buat kita. Artinya untuk kita masuk pada garis akhir, kita perlu kekuatan daripada Tuhan, sebab di sana sedang menanti mahkota. Kita semua akan memiliki mahkota kalau kita berjuang dengan mempertahankan iman kita. Iman itu penting. Banyak orang menggadaikan imannya dengan perempuan yang cantik, dengan pria yang ganteng, dengan rumah yang ada di Pondok Indah Mall. Mereka mengganti iman mereka dengan kedudukan dan jabatan. Alkitab bilang itu akan menghambat perjalanan kita. Itu akan membuat kita karam. Itu akan membuat kita kandas. Mari jaga iman. Mari tetap pelihara hati nurani yang murni, supaya tetap terhubung dengan Tuhan dimanapun kita berada. Kita terhubung dengan Tuhan karena kita menjaga iman, kita menjaga dan memelihara hati nurani yang murni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit.